Ya, terima kasih Pak Sekretaris, Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali dan ini insya Allah dalam jumlah yang paling besar ya, karena memang persepsinya sebenarnya memang semua asesor terlibat di visitasi ini, tetapi memang tidak sepenuhnya bisa karena memang beberapa asesor sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh kembali. Beberapa dalam masa pemulihan, beberapa lagi yang karena kesibukan tidak bisa mengikuti kegiatan visitasi ini. Beberapa lagi tidak bisa ikut visitasi dikarenakan tidak memenuhi syarat, yaitu tidak ikut PAA visitasi. Jadi salah satu syarat adalah mengikuti PAA visitasi. Itu jumlahnya saya agak lupa, kurang lebih 10 atau 16 orang itu. Yang ini mungkin baru tahun depan mudah-mudahan ada mekanisme yang ikut lagi sehingga bisa ditugasi. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini memang tadi disampaikan Pak Thomas, pertama kali kita menggunakan SISPNA 3.1 yang kemarin kita sudah kenalan ya melalui kegiatan PAA ya. Jadi kita sudah tahu seperti apa tampilannya, cara kerjanya seperti apa. Yang pertama kali lagi adalah ini dilakukan secara daring gitu. Jadi artinya bagi Bapak Ibu yang kemarin ditakdirkan mengikuti piloting ini mungkin sudah pernah melakukan visitasi secara daring. Tapi sebagian besar belum, maka bagi sebagian besar itu adalah pengalaman pertama kita bagaimana melakukan secara daring. Bagi asesi mungkin juga pengalaman pertama dilakukan visitasi secara daring. Ini sebuah tantangan ya, karena secara daring tidak dari dekat, tetapi kita dituntut untuk tahu persis apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya. Tapi dari ilmu bagaimana mengumpulkan data yang kemarin kita sama-sama peroleh pada saat PAA, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan secara optimal. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini, tahun ini, kami tidak melempar Google Form kesanggupan ya, sehingga ketika sudah dipetakan konsekuensinya beberapa mundur karena memang karena berbagai alasan tadi, sakit dan lain-lain. Nah, memang kenapa kami tidak melempar Google Form di samping memang waktunya sudah sangat mendesak kemarin. Yang kedua memang konsep dasarnya adalah semua asesor, ini di panduan ada, diharapkan pernah mengalami penugasan KPA dan visitasi. Itu panduannya semacam itu, minimum 2. Nah, jadi artinya kami sudah berupaya setiap asesor mengalami 2 KPA minimum dan 2 visitasi minimum ya. Jadi artinya, dan kali ini tadi sudah disinggung oleh Pak Kedut karena beberapa asesor mundur, beberapa asesor sakit dan lain-lain dan ada yang tidak memenuhi syarat, maka kita ini pada penugasan kali ini itu bervariasi antara 4 sampai 5. Ini baru tahap 1 tadi disampaikan Pak Thomas ya. Jadi dengan sasaran 1.233. Nanti insya Allah bulan Oktober gitu kita akan melaksanakan sisanya yang 800 atau tahap 2 ya. Jadi kenapa begitu? Memang ada mekanisme penganggaran itu, kita diberi anggaran pertama 70% harus selesai sesuai tenggat waktu yang sudah disepakati, ditentukan. Dan itu kalau sudah selesai maka yang 30% disalurkan kembali. Namun jika tidak terserap, itu tahun 2019 ada 2 provinsi, masalah nggak bisa terserap 70%, yang 30% tidak disalurkan atau
Nah, jadi kira-kira semacam itu ya. Jadi artinya, nah nanti Bapak Ibu, ini seperti yang di surat tugas, tanggal 12 sampai tanggal 26. Jadi waktunya cukup panjang, silakan diatur. Tidak harus surut ya, artinya karena kami juga setiap hari kemampuan kami adalah menyiapkan 250 breakout atau 250 sesi ya. Jadi dengan 1233 anggaplah 1250 maka ya 5 hari gitu. Tetapi bisa menjadi 6, 7, 8 hari itu karena waktu yang disiapkan 12 hari itu silap. Jadi tidak. Nah, memang ada mekanisme sesudah menghubungi ASESI segera mengisi link yang ditentukan. Nanti jika pada satu tanggal tertentu itu melewati 250 tadi, mungkin ada adik sekretariat akan menghubungi asesor agar dicari tanggal yang lain gitu ya, karena memang kemampuannya seperti itu. Kemudian kita berharap pada akhir Agustus ya, pokoknya bulan Agustus 1233 ini tuntas, selesai divisitasi, lalu insya Allah nanti awal September kita akan melaksanakan PAA validasi ya. Kemudian dilanjutkan beberapa hari kemudian validasi. Nah, nanti kepada tim narasumber mungkin di akhir Agustus kita akan rapat koordinasi namanya bersama dengan pendamping wilayah Jawa Timur dari BAN ya, 2 orang nanti. Jadi artinya mekanismenya semacam itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Jawa Timur ini karena berbagai hal ya, salah satunya memang menuntaskan KPA, menuntaskan lain-lain ya, sehingga kita ini visitasinya kategori yang ya yang di putaran-putaran akhir gitu. Beberapa provinsi sudah melakukan visitasi. Nah, ini ternyata kita punya keuntungan ya. Jadi dari pengalaman provinsi-provinsi itu dideteksi oleh BAN dan ada beberapa temuan-temuan yang nanti insya Allah akan disampaikan secara terinci oleh Ibu Endang selaku Ketua Komisi KPA. Harapannya itu tidak terjadi di Jawa Timur. Ya. Jadi artinya kita memang diminta salah satunya adalah 8 jam ya di panduannya, 8 jam online, kemudian sehingga ini waktu 8 jam itu sudah terukur, itu sudah melalui sebuah semacam penelitian oleh BAN. Waktu yang normal adalah 8 jam. Kalau kurang dari itu dikhawatirkan kurang mendalam. Kalau lebih dari itu ya kenapa harus lebih gitu. Padahal jadi artinya 26 butir itu asumsi maaf untuk PAUD dan PKBM 23 butir mungkin ya. Itu 8 jam perkiraannya ya. Tetapi kecuali jika ada apa namanya? Ada kendala dan lain-lain gitu. Ada pertanyaan, bolehkah di tempat lain di luar sekolah? Idealnya adalah di sekolah supaya memang bisa diketahui situasi di sekolah, kelasnya dan lain-lain. Idealnya ya. Tetapi jika memang benar-benar tidak memungkinkan karena sinyal terutama, maka itu secara teknis diizinkan. Tapi semua file hendaknya, semua pertanyaan yang diinginkan hendaknya bisa terjawab melalui file-file. Saya ingin mengingatkan bahwa nanti kan semua bukti disimpan di Google Drive dan asesor diminta tidak menghapus Google Drive-nya minimum dalam waktu 1 tahun. Gitu. Kenapa 1 tahun bukti-bukti itu tidak boleh dihapus? Itu karena ada beberapa kepentingan dari BAN, mungkin uji petik, mungkin apa namanya, kalau ada banding dan lain-lain. Artinya permintaan dari BAN
asesor diminta bukti-bukti yang disimpan di Google Drive-nya itu tidak dihapus minimum dalam waktu 1 tahun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir bahwa kita sudah pernah mendengar wacana klasifikasi asesor A, B, dan C, dan di situ juga melekat bagaimana hak dan penugasan dari klasifikasi A, B, C. Memang KPK Aban beberapa waktu yang lalu ini baru akan diperoleh itu tahun depan, karena klasifikasi ABC ini idealnya adalah menggabungkan nilai N1 dan N2. N1 itu adalah hasil PAA, kemudian N2-nya itu adalah hasil pekerjaan kita mulai dari KPA sampai visitasi. Oleh karena itu BAN terus memberikan tekanan bahwa setiap asesor diharapkan mengalami penugasan supaya ada bahan dalam rangka penilaian itu. Nah, sekarang ini kami diberikan klasifikasi yang sifat untuk pedoman penugasan tahun ini itu berdasarkan hasil PUKA kemarin. Tetapi kami sengaja masih menyimpan karena ada beberapa yang perlu kami klarifikasikan ke BAN. Ya. Tetapi sebagian besarnya sudah dijadikan pedoman dalam kami menyusun penugasan. Ya, ini adalah semacam dokumen formal yang memang boleh dan kami gunakan sebagai pedoman ya. Sehingga kita ada A sekitar 37-an orang, C itu sekitar 393, jadi banyak sekali. Kemudian B-nya sisanya. Tetapi di panduan Bapak Ibu ada mekanisme promosi, tapi yang degradasi saya kurang baca ya, tetapi yang promosi saya baca persis ya. Yang C itu dimungkinkan ke B dan naik terus sampai ke A. Jadi dimungkinkan dengan kualitas hasil kerjanya ya. Jadi KPA yang dinilai oleh BAN bermutu, kemudian visitasinya bermutu, itu nanti bisa akhirnya ke B. B bisa ke A dengan B karena punya peluang untuk KPA, visitasi dan validasi dengan catatan-catatan tertentu gitu ya. Jadi artinya kita semua berharap suatu saat kita A semua gitu ya, sehingga kita punya cadangan atau punya ketersediaan sumber daya manusia SDM asesor untuk semua jenis penugasan. Saya kira itu ini sama-sama kita nikmati dengan instrumen baru, dengan cara baru, sistem baru, dan lain-lain. Kita semua diberikan kelancaran, sehat badannya, sehat laptopnya, juga sehat sinyalnya. Terima kasih, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua sudah memberikan pengantar bagi kita. Yang saya tangkap tadi adalah benar-benar kita memanfaatkan kegiatan visitasi ini, karena bagaimanapun juga nilai N1 itu adalah merupakan kumpulan dari KPA, visitasi, dan validasi, sehingga mudah-mudahan harapan Pak Ketua bisa terwujud bahwa tahun depan tidak hanya sekitar tidak lebih dari 50 menjadi asesor A, tetapi justru di atas 50% jadi asesor A. Itu harapan, kalau perlu semuanya. Maka dalam pelaksanaan visitasi kali ini benar-benar kita mencermati agar semua berjalan dengan bagus. Kemudian saya mengingatkan bahwa ketika surat tugas kita luncurkan, di sana kami juga sudah menyampaikan untuk mengisi Google Form. Nah, Google Form itulah yang nanti akan diolah oleh Sekretariat BAN P untuk membagi tugas. Karena seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa untuk satu Zoom
itu hanya boleh digunakan oleh paling tidak sekitar 200 breakout room, untuk 200 sesi. Sehingga besok itu ada 4 atau 5 Zoom yang kita gunakan. Jika malam hari ini mungkin belum mengisi Google Form, tolong segera diisi supaya ini adik-adik dari sekretariat bisa merekap dan membagi Zoom sesuai dengan ketersediaan Zoom yang dimiliki dan di Banpe. Kita sudah menyiapkan antara 4 sampai 5 Zoom. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya kami mohon kesediaan dari Ibu Dr. Endang Sri Rejeki MS dan mungkin dibantu oleh Pak Ali Wafat jika beliaunya sudah ada terkait dengan penjelasan teknis pelaksanaan visitasi. Kepada beliau, Dr. Endang Sri Rejeki MS, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Thomas. Mas Sekretariat, saya izin untuk share screen ya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Ya, Bapak Ibu, mohon izin ya selaku KPA mengingatkan saja bahwa alhamdulillah akhirnya kita sampai kepada apa namanya, Mas sudah belum ya? Akhirnya kita sampai kepada proses akreditasi yang ditunggu-tunggu oleh lembaga, yaitu proses visitasi. Nah, pada malam hari ini kita pertemuan untuk membahas hal teknis dan prinsip pada saat ketika nanti kita akan melakukan visitasi. Mohon maaf, saya kok belum bisa share screen ya? Nah, Pak Bagus, tolong dibuka akses. Ya, artinya begini Bapak Ibu, bahwa yang pertama ada syarat asesor tentu saja dalam hal ini ketika kita melakukan visitasi itu siapa gitu. Nah, yang jelas adalah teman-teman sudah ikut PAA KTA dan PAA visitasi. Tadi ada satu orang asesor yang mengingatkan kepada kami bahwa saya belum pernah ikut PAA gitu. Nah, itu barangkali ya teman-teman dan dalam hal ini sekretariat mungkin ngekliknya keliru gitu. Terima kasih tapi informasinya bahwa teman-teman asesor mengingatkan bahwa yang bersangkutan belum pernah ikut PAA, KPA, dan PA visitasi, itu yang pertama. Yang kedua, dari jumlah asesor, tadi sudah disebutkan, kita dari sisi jumlah lembaganya saja sudah 1.200-an, sehingga itu jumlah asesornya mengikuti karena setiap asesor jumlah penugasannya itu sekitar 4-5 lembaga. Dan dalam hal ini seperti persyaratan biasanya adalah bahwa jumlah asesor adalah pasangan gitu ya. Jadi satu asesor A dan satu asesor B. Kemudian dari sisi waktu pelaksanaan tadi sudah disampaikan bahwa kita diharapkan selesai sekitar tanggal 26. Namun demikian selama 2 minggu itu dengan 4 atau 5 asesor lembaga itu bukan berarti dihabiskan di akhir, karena satu lembaga kita perlu waktu untuk menyelesaikan upload temuan hasil visitasi. Itu yang dari persyaratan asesor dan lembaganya. Kemudian yang penting lagi adalah bagaimana hal teknis yang perlu disiapkan tiap asesor. Yang pertama adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pasangan asesor tentu saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya dapat bocoran itu kalau nggak salah dengan Bu Yulia Tika Sari dan Bu Musa Yada. Nah, ini saya belum ketemu, mudah-mudahan malam ini kita bisa ketemu sehingga panjenengan bisa kontak dengan saya. Itu salah satunya. Kemudian menghubungi lembaga untuk kesepakatan tanggalnya. Nah, tadi sudah Bu Endang, mungkin mohon maaf, share screen-nya mungkin sudah aksesnya sudah dibuka Bu Endang. Oh, nggih, Pak Nun Sewu.
Nah, ini yang saya belum bisa. Waduh, kok hilang ini akses saya. Ya, Nah, baik, dilanjut saja, Bu. Oke, Ya. nggak apa-apa ya Pak, ya, mohon maaf. Ini Oke. tadi sudah sempat ketemu. Baik, jadi setelah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pasangan, kemudian menghubungi lembaga untuk kesepakatan tanggal. Nah, setelah kesepakatan tanggal itu baru kita mengisi Google ke sekretariat, artinya laporan kepada sekretariat kapan hari H kita di masing-masing lembaga. Ya, tentu dalam hal ini adalah dalam rangka mendaftarkan Zoom meeting-nya. Kemudian kepada lembaga atau asesi mengingatkan untuk kita semua bahwa perangkat Zoom meeting-nya itu terupdate agar dapat mengakses breakout room-nya. Karena itu kita nanti dalam satu hari akan ada sekian kamar sehingga kita bisa tidak salah kamar begitu. Tentu dalam hal ini untuk memudahkan lagi adalah membentuk grup WA untuk kemudahan koordinasi dan tentu hal yang lebih penting lagi kita lakukan adalah mempelajari pedoman visitasi dan IPV tentu saja. Kemudian menyiapkan perangkat administrasi barangkali diperlukan untuk draft ketika kita proses visitasi itu kita punya sesuatu yang dijadikan kita pegangan. Berikutnya adalah saat proses visitasi, teman-teman diharapkan setiap asesor masing-masing melakukan rekaman, baik itu melalui video atau voice yang nantinya dapat diupload di Sispena. Berikutnya adalah teman-teman, meskipun waktu kita panjang, mohon tidak menunda penyelesaian upload temuan dan hasil proses visitasi. Artinya bahwa semakin menunda nanti waktu itu kita juga tidak sadar bahwa itu akan cepat berlalu. Itu hal teknis yang barangkali perlu disiapkan sebagai kita masing-masing asesor. Berikutnya adalah hal-hal prinsip proses visitasi. Nah, ini ada pesan sponsor dari Ban Pusat tadi itu. Berdasarkan temuan lapangan di kota lain yang saat ini sedang berlangsung proses visitasi tahun 2021. Yang pertama adalah masih terjadi bahwa ada catatan asesor A dan asesor B yang sama untuk masing-masing butir. Nah, dalam hal ini ada istilah fungsi interreliability-nya itu tidak berjalan. Yang seharusnya asesor A dan asesor B, mari kita memberikan catatan sesuai dengan apa yang dia tangkap, apa yang dipersepsi dari masing-masing asesor. Yang tentu saja harapannya adalah sama, namun demikian ada hal dari mungkin penyusunan kalimat, kata dan sebagainya itu mohon tidak di copy paste gitu ya. Berikutnya adalah bukti dukung ini masih banyak belum sesuai dengan catatan per butir. Artinya apa yang dicetak di butir dengan deskripsi yang ada di chatting-nya itu belum sinkron. Berikutnya adalah ada beberapa catatan asesor yang mengcopy dari instrumen. Nah, ini yang tidak diharapkan. Sekali lagi bahwa teman-teman bukan kalimat instrumen itu kemudian yang di-copy, tetapi mari kita membuat catatan fakta di lapangan seperti apa, gitu ya. Berikutnya adalah ketika nanti ada terjadi penilaian kelompok, mohon penilaian kelompok itu diambil dari kesepakatan antara asesor A dan asesor B. Bukan hanya diambil dari salah satu asesor A atau asesor B. Mohon maaf, temuan ini disampaikan karena masih ada yang antara asesor A dan asesor B, wis sampean aja. Nah, sehingga ketika begitu sampean saja atau salah satu asesor itu ada kecenderungan untuk mengcopy dari catatan salah satu asesor, sehingga dari sisi bahasa, dari sisi ini itu copy-copyan aja, yaitu yang barangkali memang perlu dihindari. Oleh sebab itu sekali lagi diingatkan bahwa untuk penilaian kelompok tetap ada ide-ide dari kedua belah pihak. Berikutnya adalah
asesor harus melakukan triangulasi dalam rangka pembuktian dokumen sehingga dapat meyakini bahwa antara satu butir dengan butir yang lain itu sejalan dan saling menguatkan. Jadi tidak cukup bahwa pertanyaan apakah Bapak atau Ibu melakukan. Nah, kalau sudah pertanyaan apakah itu pasti jawabannya iya. Nah, tapi bukan itu yang dimaksud, tetapi bagaimana proses triangulasi itu sendiri bisa dilakukan. Berikutnya adalah asesor dapat mendalami dengan wawancara atau observasi, dan tentu saja asesor harus membuktikan kegiatan pembelajaran itu berjalan. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita PA visitasi kita sudah dilatih bagaimana mengorek masa lalu, gitu ya, bahwa proses yang hari ini terjadi bukan hanya disiapkan hari ini dalam rangka visitasi, tetapi itu sudah berjalan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Artinya begini, bahwa jangan sampai kita memberikan penilaian itu sesaat pada saat proses visitasi hari ini, tetapi yakini bahwa aktivitas pembelajaran itu memang sudah terjadi 2-3 tahun yang lalu, begitu. Jadi saya yakin Bapak Ibu dengan teknik komunikasi yang kita sudah latih pada saat PA visitasi itu bisa terjadi. Artinya bahwa dengan demikian, dengan adanya mendalami wawancara dan observasi itu, asesor yakin dalam memberikan penilaian. Ingat bahwa butir per butir menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, meskipun bisa dibedakan. Bapak Ibu, terakhir, bahwa dokumen hasil visitasi yang disimpan dalam link Google Drive tadi itu, mohon diamankan minimal 1 tahun sejak visitasi dilaksanakan. Artinya bahwa jika, mudah-mudahan tidak terjadi ya, jika lembaga itu mengalami semacam apa istilahnya ya, protes, maaf istilahnya. Nah itu kita banding itu kita masih punya data. Saya kira ini Pak Thomas yang mengingatkan untuk saya sendiri terutama dan teman-teman yang lain, barangkali ada sesuatu yang perlu didiskusikan, mudah-mudahan kita semua bisa belajar bersama-sama. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Selanjutnya, jika ada Pak Ali di ruang ini, mungkin kalau ada tambahan dari Pak Ali, juga dari KPA, dipersilakan Pak Ali. Nampaknya Pak Ali tidak ada. Baik. Untuk selanjutnya kami informasikan bahwa ini Mas Adit ini, Pak Adit ini Google Form banyak yang komplain belum bisa dibuka, mungkin karena error di sispenanya, saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ada kejelasan dari Mas Adit terkait dengan Google Form ini, karena ini menurut saya sangat-sangat penting untuk pembagian Zoom yang besok hari tanggal 12 sudah kita mulai. Selanjutnya mohon maaf Bu Endang, paparan Bu Endang mungkin nanti saya diberi juga supaya saya sampaikan melalui Telegram, karena biar tidak lupa teman-teman asesor ketika melakukan visitasi besok. Terima kasih Bu Endang. Ini kok saya nggak bisa share screen tadi, nggak tahu ya ini kok nggak keluar. Gimana? Ini ya, kirim ke chat ini. Baik, terima kasih Pak Thomas. Ya, terima kasih Bu Endang. Ini sebelum kita tanya jawab, mungkin Bu Endang standby dulu, kami mohon kesediaan. Dan kami mohon kesediaan dari sebelum keuangan, mungkin ada sedikit penjelasan dari tim IT terkait dengan errornya Sispena termasuk Google Form ini. Pak Adit silakan. Mas. Siap Pak Thomas. Izin sebentar. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon untuk kejelasan Sispena, memang saat ini seluruh Indonesia lagi bermasalah,
Jadi semuanya itu pada mengeluh dari jam 1 malam sampai sempat bisa jam 1 siang tadi. Tapi bisanya itu mungkin hanya 5-10 menit. Terus sore setengah 4 itu sempat bisa lagi sampai jam 4 lebih lah. 4.15 mungkin atau setengah 5 itu sempat bisa. Nah, sampai sekarang masih belum bisa. Infonya dari teman-teman pusat sih memang masih ada perbaikan, Bapak. Terkait untuk Google Form, mau izin share screen, nggih? Saya coba menjelaskan. Monggo, Mas Adit. Oke. Jadi Google Form-nya nanti setelah Bapak Ibu tahu asesi sama pasangan asesor B-nya, itu asesor A diharapkan mengisi, nggih. Jadi salah satunya aja yang diutamakan di sini asesor A-nya. Jadi nanti setelah Google Form-nya bisa atau Sispenanya bisa, nanti akan kita buka. Jadi kenapa sampai sekarang belum kita buka? Sebenarnya sampai jam 1 malam pun kemarin itu masih banyak beberapa yang perlu diganti-ganti, Bapak. Masih banyak yang perlu diganti-ganti. Makanya itu sampai sekarang sebenarnya kalaupun Sispena sudah on, itu masih ada beberapa perubahan. Memang nggak banyak, cuman takutnya nanti, Mas, kenapa nama saya sebagai asesor A nggak muncul? Nanti takutnya timbul seperti itu, Bapak, pertanyaan. Makanya nggak kita buka dulu. Nanti mungkin setelah ada perbaikan di Sispenanya juga bisa, terus ada perbaikan untuk pemetaannya, kita buka ini Google Form-nya. Ya, semoga semakin cepat Sispenanya bisa diakses, ini jadwal Zoom visitasi untuk Google Form ini akan juga semakin cepat, Bapak. Jadi pertama pemilihan rumpun, misalnya beliaunya PKBM atau PAUD, ya contoh misalnya saya pilih PKBM. Di sini nama yang muncul itu hanya nama sebagai asesor A di PKBM. Gitu. Untuk nama asesor B-nya nggak muncul. Jadi memang diharapkan yang mengisi hanya salah satu aja. Karena PKBM itu paling banyak 2, ini pilihannya hanya ada 2 untuk pengisian, bukan pilihan, maaf, untuk penginputan NPS-nya hanya ada 2 penginputan. Yang pertama itu wajib karena ada bintang ini, yang kedua itu opsional. Jadi kalau memang asesornya dapat 1 ya ngisi 1 aja gitu. Terus pilih tanggalnya bebas, hari Sabtu Minggu juga infonya bisa dibuat untuk Zoom meeting. Maka tanggal 12 sampai tanggal 26 bisa dipilih. Saya balik ke rumpun PAUD supaya terlihat banyak nanti. Nah, ini nama asesor seperti biasa. Ini nama-nama asesor A. Terus NPSN ini ada 5 kalau di sini. Tapi 5-nya opsional karena minimum 4, maksimum 5 untuk penugasan di PAUD ini. Jadi nanti ngisinya ini diinputkan aja seperti ini, pengisiannya seperti ini. Di input manual, kalau kita inputkan 1000 sekian lembaga nanti Ibu susah milih seperti ini. Susah milihnya nanti, daripada susah, mending Sispenanya dilihat, di-copy, di-paste. NPSN-nya jangan sampai salah, Bapak Ibu. Yang paling penting NPSN. Kalau nama lembaga salah-salah nggak masalah. Yang penting NPSN-nya jangan sampai salah. Terus pilih tanggal. Pilih tanggalnya, terserah Bapak Ibu bisanya kapan. Monggo misalnya saya di NPSN TK Tunas Bangsa ini tanggal 12 Agustus. Terus lanjut NPSN di TK mana, misalnya TK 2055 misal mau tanggal 19 bisa kayak gitu sampai seterusnya sampai keempat, yang kelima opsional gitu. Oke, seperti itu, langsung disubmit bisa Bapak Ibu. Oke, mungkin sekian dari saya. Apa Mas Vincent atau Mas Bagus mau menambahkan, monggo. Silakan Mas Bagus mungkin terkait dengan jumlah asesi ataupun terkait dengan hal lainnya. Pak Bagus silakan, atau Vincent silakan.
Atau ini Pak Thomas menambahkan sedikit nggih. Ya, lanjut. Kebanyakan asesor itu bingung pasangannya nomor teleponnya berapa. Padahal di surat tugas itu sudah semua asesor ada di situ, ada nomor WA-nya. Jadi monggo dilihat lagi surat tugasnya sebelum tanya ke sekretariat, Mas, pasangan ini namanya Sinten, terus apa? Nomor teleponnya Sinten berapa kayak gitu, dilihat di surat tugas banyak. Terus untuk penginputan tanggal tadi kesepakatan antara asesor A dan B nggih, sama lembaganya. Jadi disepakati dulu mau visitasi tanggal berapa, nanti segera diinput di Google Form-nya. Oke, sedikit tambahan dari saya. Atur suwun. Baik, Pak Adit. Ada tambahan dari Pak Bagus, Vincent mungkin? Apabila tidak ada, mohon maaf Pak Ludi sebentar lagi karena saya memberi kesempatan dulu dari pihak keuangan untuk menyampaikan segala sesuatunya dalam pelaksanaan visitasi biar kita semua menjadi tahu persis bagaimana dukungan keuangan. Sebagai contoh misalnya tadi Pak Ketua sempat menyampaikan untuk visitasi tahap kedua bulan Oktober, bukan bulan September. Ini pasti ada kaitannya dengan keuangan ini. Untuk itu kami mohon kesediaan Pak Kamto atau Pak Sukron, dipersilakan. Mohon maaf Pak Ludi, sabar sebentar Pak Ludi. Pak Thomas, Mas Sukron aja Mas. Pak Thomas. Halo. Baik, terima kasih Pak Sukron. Oh, enggak Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ini yang akan saya sampaikan terutama tentang administrasi yang dibutuhkan nanti untuk keuangan. Saya mohon izin share screen dulu Bapak Ibu. Yang pertama, pertama daftar hadir pembukaan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Daftar hadir penutupan, berita acara visitasi, fakta integritas, dokumentasi minimal Bapak Ibu nggih, 4 foto, minimal 4 foto yang berisi dokumen pembukaan, kegiatan dan penutupan saat visitasi. Kemudian dokumen-dokumen tersebut nantinya dikirim ke kantor sekretariat paling lambat tanggal 28 Agustus 2021. Saya kira untuk administrasi keuangan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk visitasi tahap 2, kenapa kok visitasi saat ini hanya 1.200? Karena memang dari segi keuangan kita sudah kehabisan keuangan. Karena yang ditransfer kemarin baru 70%, sisanya nanti 30%, insya Allah bulan Oktober akan dilaksanakan visitasi kembali. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Baik, terima kasih Pak Sukron. Jadi sudah menjadi lebih jelas mengapa visitasi tahap 2 dilaksanakan bulan Oktober. Baik, selanjutnya kami, ini Pak Ludi, dipersilakan mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Mohon kesediaan Bu Endang. Untuk terima kasih. Terima kasih, silakan Pak. Terima kasih Pak Thomas, salam sehat selalu buat kita semua. Salam. Nun sewu Pak Thomas, posisi sampai saat ini kami belum bisa lihat Sispena kita. Mungkin dari tim sekretariat seperti kembali lagi ke masa yang lampau, itu ada pemetaan dari nama lembaga NPSN, nama lembaga asesor 1 nomor WA, asesor 2 nomor WA. Sekalian kalau memang ada lembaganya nomor WA-nya juga. Mungkin kita besok sudah bisa action untuk menghubungi mereka, Bapak. Karena khawatir Sispena masih trouble. Itu sebagai alternatif pertama. Yang kedua, pertanyaan saya kepada Mas Sukron.
Untuk yang dikirim ke sekretariat itu adalah berita acara berita acara tersebut, termasuk kehadiran dan sebagainya. Pertanyaan saya, itu semua harus asli nggih Mas untuk tanda tangannya. Kalau memang asli kan berarti lembaga kirim ke asesor B, terus setelah itu asesor B kirim lagi berkas itu ke asesor A, baru asesor A tanda tangan basah kirim ke sekretariat. Atau kalau diperkenankan mungkin dari asesi langsung dikirim ke asesor A dan asesor B itu tanda tangan pakai tanda tangan scan itu. Apakah diperkenankan? Kan sekarang sudah zamannya tanda tangan pakai scan aja, tinggal tempel PDF langsung kirim. Itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ludi. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Sukron. Ya, terima kasih Pak Ludi. Melihat situasi saat ini mungkin untuk tanda tangan itu bisa pakai scan, Pak. Cuma harus benar-benar bagus, Pak ya. Yang kalau bisa format tanda tangannya PNG agar tidak ada hitam-hitam atau bayangan. Jadi format kalau bisa itu tanda tangannya pakai PNG. Terus yang kedua juga ada stempelnya, Pak. Itu stempel lembaga itu wajib. Untuk mekanisme pengiriman dari asesor atau asesi nanti mohon Bapak Ibu untuk koordinasi dengan asesi masing-masing seperti itu, Pak. Mungkin lebih baik dari asesi dulu ya, Pak ya. Karena mungkin untuk stempel gitu, Pak. Kalau memang stempelnya itu bagus, maksudnya scan-nya itu bagus, tidak masalah. Yang penting itu hasilnya baik, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Sukron, Pak Ludi, terima kasih. Dan untuk Pak Adit, ini apakah bisa misalnya mengantisipasi tentang Sispena yang sampai saat ini masih error, apakah mungkin bisa ditransfer ke Excel untuk bisa diberikan kepada rekan-rekan asesor untuk bisa mengetahui siapa pasangannya dan ya paling tidak siapa pasangannya. Terhadap asesinya mungkin itu masalah masing-masing, jadi biar tidak tahu misalnya Pak Ludi berpasangan dengan saya ke PKBM X, jangan sampai ketahuan yang lain misalnya seperti itu. Pak Adit, silahkan Pak Adit. Oke, kalau itu kebijakan ya Pak. Jadi kan sebelumnya sempat saya tanyakan waktu di rapat RPA itu, apa kita menggunakan sistem dari Sispena atau kita share beserta asesinya. Kan dari dulu rancung ya, maksudnya ada kepentingan yang lain takutnya. Kalau kita share nanti takut ini kok pasangan sama ini, ada banyak kepentingan lah Bapak, seperti itu. Makanya keputusannya kan terakhir lewat Sispena aja lah. Delala ini Sispenanya lagi trouble Bapak. Kayak gitu. Ya monggo kalau memang kebijakannya ditunggu saja kayaknya ya. Ya kalau ditunggu, kalau alasannya untuk shift semacam itu monggo, kita tunggu aja. Berarti ini Bu dilonggarkan sedikit untuk pendaftaran Zoom-nya nggih. Oh nggih. Kalau itu mungkin lebih kita geser nanti Pak. Mungkin kalau di tulisan situ ditutup tanggal 11, nanti mungkin kita tutup tanggal 12. Nggih. Jadi nanti sekalian nambahin nggih. Nanti akan kita buka terus insya Allah, kecuali pada tanggal itu sudah penuh. Misal kapasitas Zoom dari BAN itu 250 atau 200 nggih, nanti saya sendiri belum tahu pasti kemampuan keuangan dari kita 200 atau 250 atau bahkan 150. Nanti di hari itu kalau memang sudah penuh, untuk tanggalan pemilihan tanggal itu akan kita hilangkan. Jadi nanti akan kita cek terus-menerus apa di tanggal ini sudah melampaui batas kapasitas Zoom kita. Kalau memang masih bisa akan kita buka kayak gitu. Oke. Jangan khawatir Bapak, kalau memang penuh nanti tanggalannya akan hilang. Gelap ya. Ya, akan gelap buka. Gitu ya, nggak bisa diklik ya. Nggak bisa dipilih. Tanggal misalnya tadi kan ada 12, 13.
Tanggal 13 Oke. itu penuh, nanti pilihan tanggal 13 nggak ada. Kayak gitu Bapak. Oh, iya. Nggih. Iya, iya. Oke, monggo Terima kasih, matur suwun. Mas. Oke, Iya. sami-sami. Baik, Pak Monggo. Ludi, terima kasih. Pak Adit, terima kasih. Siap. Iya. Mohon maaf, ingin saya sampaikan satu hal. Misalnya masing-masing daerah, misalnya dari daerah, masing-masing bertanya kepada kami sebagai anggota. Misalnya Pak Thomas, untuk daerah Kediri ini ada berapa ACC yang masuk ke proses visitasi? Terus terang kami anggota juga tidak tahu itu. Karena itu data semuanya ada di Renbang Sima, jadi kami juga tidak tahu seberapa banyak ACC yang masuk di masing-masing kabupaten kota. Ini yang ingin saya sampaikan lebih awal. Baik, selanjutnya Bu Endang mungkin ada sesuatu yang terkait dengan Pak Ludi tadi. Terima kasih Pak Thomas, Bapak Ibu. Kita tunggu Sispena, saya pikir kok 1-2 hari inilah. Bismillah insya Allah ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, tadi ada pertanyaan dari Bu Yuyum, terus saya cari lagi, apakah harus berurutan? Nah, tadi kalau nggak salah sudah disampaikan ke Pak Toto, dari Pak Toto, bahwa monggo kita sepakat saja, hari ini 1, 2 hari lagi 1, gitu. Atau mungkin setiap hari, monggo, itu tergantung dari koordinasi dan komunikasi pasangan dan lembaga. Yang penting adalah mohon Bapak Ibu tidak memanfaatkan waktu-waktu terakhir, karena waktu-waktu kita juga tidak tahu ke depan itu ada apa. Gitu. Lebih baik, lebih cepat lebih baik, tetapi juga menyesuaikan dengan aktivitas kita seharian. Saya kira itu yang saya baca di chat. Kemudian ada pertanyaan yang dalam masa pandemi ini apakah hari libur boleh? Nah itu yang kemarin. Kalau saya berpikir sederhana silakan, tetapi mohon administrasi keuangan apakah boleh kita melakukan pekerjaan aktivitas yang di itu tanggal merah misalnya. Itu yang saya mohon dibantu. Terima kasih Pak Thomas, saya kembalikan ke Pak Thomas. Baik, terima kasih. Mungkin terkait dengan pelaksanaan visitasi pada tanggal-tanggal libur, Pak Sukron bagaimana? Pak Sukron yang bisa menjawab karena terkait dengan keuangan. Ya, terima kasih Pak Thomas. Terkait dengan pelaksanaan visitasi tadi tanggal merah, saya pikir itu yang penting ada pembelajaran Bapak Ibu, karena visitasi sendiri adalah untuk observasi dari saat pembelajaran itu yang lebih utama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu Siti Fatima sudah raise hand. Silakan Bu Siti Fatima. Baik, terima kasih Pak Thomas. Selamat malam rekan-rekan asesor seluruh Jawa Timur. Baik, saya Siti Fatima dari Lamongan. Mohon izin bertanya, Bapak. Ini tadi sebenarnya mau bertanya terkait tanggal pelaksanaan, maksudnya urutan, dan sudah terjawab, alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan lagi ini terkait ini perekaman. Nah, apakah sama seperti saat kita piloting, di mana dari awal sampai akhir pelaksanaan itu direkam, dan selanjutnya juga menggunakan aplikasi tambahan untuk kita misalkan guna untuk merekam hasil wawancara butir 1, agar kan tidak terlalu panjang ya Bu Endang. Jadi kita menggunakan aplikasi tambahan untuk pertanyaan butir 1. Kalau sudah selesai kita matikan, selanjutnya seperti itu. Apakah tetap seperti itu? Karena tadi belum disinggung. Yang kedua, untuk pelaksanaan penilaian juga ini, penilaian kelompok. Nah, untuk penilaian kelompok, misalkan saya jadwal visitasi tanggal 12 di lembaga A. Apakah untuk penilaian kelompok harus selesai tanggal 20 juga, atau juga masih ada bisa untuk rentang selama proses tahap visitasi itu? Seperti itu, Bu Endang dan Pak Thomas. Terima kasih, mohon arahnya. Terima kasih Bu Siti. Ada 3 hal yang saya tangkap Bu Endang. Rekaman visitasi, aplikasi tambahan, termasuk juga penilaian kelompok. Monggo Bu Endang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, pada prinsipnya kita diberikan waktu kelonggaran yang begitu panjang, namun demikian mohon tidak menunda penyelesaiannya. Artinya bahwa ya kenapa harus ditunda gitu, karena lebih dari 1 lembaga itu nanti bingung kita. Ini tadi rekamannya untuk siapa? Jadi lebih baik
saya tidak mengatakan bahwa hari ini harus selesai, tidak, tetapi lebih cepat lebih baik, prinsipnya itu dari sisi penyelesaian. Kemudian yang berikutnya dari sisi rekaman tambahan. Mohon maaf saya kurang paham apa yang dimaksud, tetapi yang jelas adalah masing-masing asesor baik itu harus punya rekaman, baik itu dalam bentuk videonya atau voice-nya. Gitu. Jadi biar sama-sama kedua asesor ini saling melengkapi. Berikutnya adalah ini tentang waktu tadi, saya pikir monggo diatur, jadi diatur. Jadi sekali lagi kita memberikan waktu kelonggaran sampai tanggal 2 minggu untuk 4 sampai 5 lembaga, tetapi bagaimana panjenengan bersama pasangan dan tentu saja lembaganya itu sepakat kapan hari hanya untuk visitasi. Sedangkan penyelesaiannya mohon tidak ditunda. Nah, gitu. Terima kasih, mohon maaf. Semangat, semangat. Baik, terima kasih Satu Bu. lagi Bu Endang. Ya. Ini Bu terkait ini untuk penilaian kelompok. Nah, penilaian kelompok itu hanya ingin memperjelas saja apakah harus dikerjakan oleh kelompok A karena biasanya seperti itu, atau kita bisa berbagi peran, misal ada 5 lembaga, kita bagi asesor A3, B2 seperti itu. Karena seperti saya dapat 5 asesi, kebetulan 4 lembaga itu saya A. Mungkin memperjelas saja Bu Endang, mohon informasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kelompok itu bukan berarti misalnya saya Ibu yang Bu Siti Fatimah A, wes tak serahkan, pasrahkan gitu tidak. Tetapi bagaimana tetap komunikasi bahwa tadi itu gimana ya? Bagaimana kalau ini? Oh, kalau enggak aku enggak setuju. Nah, jadi betul-betul didiskusikan. Persoalan siapa yang mengerjakan? Kalau nggak salah kita waktu PAA itu asesor A ya, untuk mengeklik ya, supaya artinya gini aja dah, kesepakatan saja lah menurut saya, kesepakatan antara 2 asesor itu, yang penting jangan berebut supaya tidak tertutup untuk akses kedua belah pihak. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan berarti asesor A yang berkuasa dalam tanda petik, tetapi bagaimana kedua asesor ini sama-sama. Karena kedudukan dan posisi kita sama, itu hanya membedakan persoalan apa ya, administratif saya kira untuk bisa siapa sebetulnya yang nanti bisa dihubungi. Saya kira itu. Terus semangat Ibu. Oke. Siap, terima kasih Bu Endang. Baik, terima kasih Bu Endang. Karena honore podo Pak Thomas uncal-uncalan. Kok honore apa cek asesor alui gede ngono ya mungkin ya gelem Pak Thomas. Iya. Intinya Bu Endang menyampaikan itu bahwa pekerjaan kelompok itu adalah kesepakatan bersama. Ada tambahan Pak Ketua? Ya. Jadi izin masuk Pak Thomas. Pak Nur, Pak Ketua dulu Pak Nur. Iya. Baik Pak, mohon izin. Pak Thomas, yang Pak Nur, pertama Pak Ketua tadi. Dulu, Pak Nur. Oh baik, siap ya Pak. Monggo Pak. Ya, mohon maaf. Jadi ini pertanyaan menarik ya. Jadi artinya pada tahun ini tidak ada, kalau memang pernah terjadi asesor A itu memang dikonotasikan yang di atas asesor B lah. Pada yang sekarang ini antara A dan B itu sama peranannya, cuman memang dipisahkan A dan B aja. Itu poin pertama. Poin yang kedua, jika asesor B tidak ngeklik itu juga nggak bisa kan. Oleh karena itu sebelum klik juga harus benar-benar setuju. Salah satu temuan yang tadi disampaikan Bu Endang itu adalah disinyalir tidak ada semacam negosiasi antara asesor A dan B, hanya diserahkan ke salah satu saja. Itu temuan di provinsi lain, diharapkan tidak terjadi di tempat kita. Jadi seperti yang disampaikan Bu Endang tadi, ada semacam pembicaraan antara asesor A dan B butir per butir sampai setuju, benar-benar setuju, sehingga ada istilah apa tadi Bu Endang menjelaskan, agar itu terjadi, itu maknanya penugasan 2 asesor itu untuk mendapatkan 2 pandangan gitu. Lalu 2 pandangan itu disamakan. Kira-kira itu aja tambahnya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Nur, mohon maaf Pak Nur, kalau terkait dengan Renbang Stima mungkin nanti kita
Saya akan memberikan kesempatan berikutnya, tetapi karena ini banyak Bukan pertanyaan maksud yang saya raise ini, hand. Pak. Mohon maaf Pak Nur, yang banyak raise hand, jadi mungkin kita lebih fokus kepada pertanyaan dulu Pak Nur. Kalau untuk penjelasan tambahan mungkin, mohon maaf Pak Nur ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf Pak Nur. Tidak mengesampingkan Pak Nur, mohon maaf. Berikutnya yang raise hand adalah Ibu Sadia Mewar. Silakan Bu Ibu. Tadi sudah terjawab Pak, pertanyaan sama dengan Bu Siti Fatimah. Baik, terima kasih Bu Sadia. Bu Mewar. Berikutnya Bu Susiana. Silahkan Bu Susiana. Halo Bu Susiana, dibuka dulu mic-nya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Thomas. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan kemarin saat piloting juga sudah mengalami keputusan pertama dari sekretariat itu bahwa rekaman Zoom itu untuk PJ Keuangan dari mulai awal sampai akhir. Nah, karena ada kendala, akhirnya untuk keuangan itu memang ada rekaman seperti itu. Nah, sedangkan memang untuk syarat di bukti visitasi yang harus dicantumkan, memang rekaman tiap butir itu harus ada. Nah, pertanyaan saya, apakah sistem yang piloting itu tetap berlaku sekarang ini, baik terutama yang di keuangan? Artinya yang banyak ditanyakan teman-teman itu, apakah keuangan itu minta rekaman Zoom dari awal sampai akhir? Itu mohon kejelasannya Pak Thomas, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susiana. Mungkin yang Bu Endang silakan nanti diperkuat dari keuangan Pak Sukron. Iya, terima kasih Pak Thomas. Bapak Ibu, rekaman kita bukan hanya persoalan administratif ya, tetapi itu bukti kinerja kita, kualitas kita, bagaimana proses visitasi berlangsung. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan hanya dalam bentuk video, tetapi juga boleh noise. Jadi kan sekarang itu ada kayak semacam flash disk itu untuk membantu kita merekam. Yaitu bukti kinerja kita mulai dari sejak awal sampai akhir. Persoalan bagaimana itu mau per butir, monggo saja. Itu kan teknis, bagaimana membagi agar nanti pada saat asesor validasi itu lebih mudah untuk memanfaatkan rekaman yang panjenengan asesor visitasi lakukan. Saya kira itu. Persoalan keuangan, monggo Mas Sukron. Terima kasih Bu Endang. Ada kaitannya dengan keuangan mungkin Mas Sukron. Bu Ani, tunggu sebentar Bu Ani. Pak Sukron. Enggak Pak, terkait dengan rekaman video yang saat piloting kemarin diminta, untuk saat ini di panduan tidak ada, jadi tidak diperlukan untuk rekaman untuk keuangan dari awal sampai akhir seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sukron. Kiranya cukup jelas. Bu Ani, dipersilakan Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Thomas atas izin yang sudah diberikan. Saya mungkin hanya menegaskan dari yang disampaikan Pak Ludi tadi terkait apabila terjadi, kita sudah berusaha untuk melihat schedule pekerjaan utama kita dan kita harus melaksanakan visitasi di tanggal 12, sementara Sispena itu belum kondusif untuk bisa mengetahui siapa gandengan kita, dan juga ini mungkin juga sekali lagi ada kebijakan dari BAN yang disampaikan oleh Pak Ludi tadi, mungkin saya bisa menyetujui itu untuk menegaskan karena apa? Kebetulan saya mengalami yang awal membuka Sispena mendapatkan asesor yang gandengannya mengundurkan diri, sehingga saya belum mengetahui karena Sispena error, akhirnya saya belum mengetahui siapa gandengan, sementara saya memang melihat schedule istilahnya di kantor untuk bisa menyelesaikan visitasi di awal begitu. Nah, itu mungkin nanti yang bisa menjadi bahan pertimbangan. Kami harus, kalaupun ada kondisi yang darurat, kami harus menyelesaikan konfirmasi mengetahui
NPSN lembaga kami bertugas yang harus dilakukan tanggal 12 untuk memulai itu menghubungi ke siapa begitu, itu mungkin menjadi kebijakan tersendiri di BAN. Terima kasih. Bu Ani, terima kasih. Ini terkait dengan kebijakan. Monggo Pak Ketua atau ini Bu Endang selaku Komisi KPA ini, silakan Bu Endang. Iya, itu tadi bahwa sampai hari ini Sispenag juga belum kondusif. Jadi mohon maaf, apa iya pertanyaan apa iya mau dilakukan tanggal 12 itu Pak? Mohon maaf. Iya, Oke. saya kembalikan ke Pak Toto. Siap Bu Endang, mungkin ada penegasan dari Pak Ketua, jika sampai dengan hari ini memang belum bisa diakses, kalau sampai tanggal 12 juga belum, bagaimana Pak Ketua? Apakah ada pengunduran waktu atau bagaimana, atau nanti kita pertemuan dulu di internal BANP baru bisa disampaikan, atau bagaimana Pak Ketua? Silakan. Iya, saya kira Masih alternatif bisa banget ya. Ya Pak. Halo. Oh, baik. Terima kasih Pak. Jadi kalau soal data itu Pak, saya kira memang buat teman-teman yang mau visitasi tanggal 12 itu dimungkinkan karena mereka memiliki jadwal yang padat sehingga pengkondisian waktu. Saya mengusulkan setidaknya selain pasangan asesor juga NPSN. Saya kira kalau NPSN saja itu bisa membantu teman-teman. Jadi NPSN-nya berapa? Itu nanti teman-teman sudah bisa menentukan nama lembaga di mana tempatnya melalui ini. Nah, ini juga saya pikir sudah menjunjung kerahasiaan daripada asesi ya masing-masing. Saya kira itu usulan saya Pak Thomas. Nah yang kedua saya meluruskan sama Bu Endang tadi, sebetulnya untuk asesor A dan B ketika berposisi sebagai kelompok dan tidak itu bisa disepakati karena di situ siapa yang mengerjakan dulu itulah yang menjadi asesor kelompok seperti itu Pak. Jadi itu aja 2 poin yang saya mengusulkan karena kalau yang disampaikan Pak Ludi tadi itu kami sendiri juga mengalami kesulitan. Terima kasih. Pak Nur, terima kasih. Mohon maaf Pak Ahmad agak tertunda sedikit karena Pak Nur kok ingin menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Ketua, silakan. Ya baik, ini jadi kami Bapak Ibu, kami selalu istilahnya kolegial ya. Jadi artinya apa yang saya sampaikan selama ini selalu dibicarakan lebih dahulu ya. Jadi oleh karena itu kemarin kesepakatan rapat. Insya Allah malam hari ini kami akan mencoba komunikasi dengan teman-teman di BANP besok pagi gitu. Kalau besok pagi Sispenag belum bisa dibuka, barangkali nanti bisa disepakati seperti yang usulannya Pak Ludi tadi sehingga tidak menghambat untuk koordinasi dengan asesi ya. Jadi artinya pasangan dengan siapa, dengan pada lembaga mana barangkali bisa di-share. Tapi malam hari ini kita tunggu semalam, kemudian nanti kami juga akan komunikasi nanti dengan anggota. Jika sampai besok pagi belum normal, maka besok pagi akan disampaikan secara Excel-nya ya, jadi artinya siapa dengan siapa kemana gitu. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ada tambahan dari Bu Endang? Sampun Pak. Sampun, baik, terima kasih. Pak Dr. Ahmad, silakan Pak Ahmad. Ada yang ingin disampaikan? Oh, ya, maaf. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu, kaitan dengan visitasi kita, menurut saya strategis pelaksanaan pemilihan waktu Zoom meeting mungkin agak ribut nanti ya. Kenapa? Secara idealnya begitu surat tugas turun, kita kan berkoordinasi dengan 2 asesor.
Ketika kita udah klop, kemudian kita koordinasi dengan asesi, ternyata asesi tidak bersedia. Ketika asesi sudah bersedia, misalkan nanti kita akan berebutan dengan ketika pengisian data Zoom meetingnya ke sekretariat. Ini mungkin agak butuh waktu nanti. Tentunya tidak sesuai apa yang kita rencanakan, kemudian nanti implementasi di lapangan juga akan terkendala. Mungkin kaitan dengan ini secara teknis menurut saya perlu diatur. Misalnya kalau saya bisa usul, ini kan ada 2 rumpun yang akan melaksanakan visitasi. Bagaimana kalaupun PAUD kita tetapkan di pagi hari, misalnya jam 8 pelaksanaan visitasinya, kemudian kalaupun PKBM misalnya di posisi siang hari. Dengan asumsi bahwa untuk mengantisipasi hal-hal prioritas tadi, itu yang pertama. Mungkin masukan saya ini mungkin kaitan dengan karena saya juga terlambat tadi masuk Zoom. Kemudian kedua, pertanyaan saya, terkadang antara nomenklatur anggaran dengan implementasi kegiatan kita kan agak berbeda. Tapi saya sangat senang sekali telah disampaikan oleh Mas Sukron bahwa tanda tangan bisa kita scan, ya. Tetapi harus dipastikan dulu apakah ketika diaudit itu bisa diterima atau bagaimana. Karena apa? Permasalahan ini yang menjadi kendala kita. Kalau tanda tangan secara online, mungkin kita bisa menggunakan aplikasi Zoho, ya. Aplikasi Zoho itu sangat mumpuni sekali ketika kita melaksanakan digital tanda tangan ataupun sebagainya. Kemudian berikutnya menurut saya kaitan dengan pelaksanaan visitasi ini memang yang masih kredit adalah kaitan dengan Sispena. Sangat rasional sekali kalaupun jadwalnya bisa kita undur kalaupun pada hari 1 dan 2 hari ini ada masalah, tetapi yang dikhawatirkan oleh saya pribadi, karena kita banyak kesibukan di sana sini misalnya, akan padat di hari Sabtu dan Minggu misalnya. Ini mungkin menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, apakah memungkinkan, tolong dipastikan, apakah memungkinkan kalaupun kita bisa melaksanakan visitasi di hari Sabtu dan Minggu. Kalaupun bisa dipastikan, bagaimana dengan pelaporan keuangannya, itu yang diantisipasi. Itu aja Pak Thomas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Ahmad. Ada beberapa hal masukan dari Pak Ahmad terkait dengan pembagian Zoom visitasi melalui Google Form yang masuk. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh Mas Adit. Kemudian nanti bagaimana dengan penandatanganan administrasi, nanti mungkin Pak Sukron. Dan mungkin dilengkapi oleh Pak Ketua terkait dengan kebijakan. Untuk masukan tentang pembagian Zoom, pagi dan siang, Mas Adit, monggo. Atau Bu Endang lebih dahulu, sambil menunggu Mas Adit, pembagian Zoom ini. Iya, teknis itu dari teman-teman sekretariat, saya kira gitu, Pak. Iya, betul sekali. Pak Adit atau Pak Bagus yang lebih tahu persis tentang pembagian Zoom, kita memiliki 4 atau 5 Zoom yang bisa digunakan di dalam kurun waktu visitasi kita. Mas Adit. Pak Zaka, bocor Pak Zaka. Oke, mungkin Mas Bagus Pak lebih paham. Oke. Karena kan biasanya jadi hostnya Mas Bagus. Baik Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Baik Pak. Terkait pembagian Zoom meetingnya, untuk linknya nanti setelah itu Pak, pengisian dari Google Form. Kan nanti rencananya setelah pengisian tersebut, misalkan pada tanggal 12 itu, kita rekap per hari itu Pak. Kita rekap sampai mendekati tanggal 12 itu, misalkan tanggal, ya rencananya kan hari ini, kalau Sispenanya juga lancar. Nah itu akan kita cek, kemudian kita sharekan kepada asesor tersebut, ada listnya nanti. Asesor ini sampai sekian masuk ke Zoom mana, asesor sekian sampai sekian masuk mana, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Bagus. Sambil tambahan Pak, untuk Zoom sekarang yang
dari Banpe miliki itu ada 3, Pak. Karena saran dari Mas Sukron hanya mampu beli 3 dulu. Mungkin nanti waktu emergensi ya mungkin ada dari keuangan atau gimana gitu, Pak. Jadi sementara ini kita hanya bisa menampung 150 visitasi per hari. Mungkin bisa ditambahkan Mas Sukron, Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin nanti akan ditambahi Pak Sukron, semuanya ini terkait dengan keuangan, sehingga mohon membagi waktu betul, jangan sampai numpuk di akhir, yang akhirnya nanti justru Zoom-nya yang menjadi tidak mampu untuk mengcover semua kegiatan kita ini. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh teman-teman adik-adik sekretariat ini. Pak Sukron, mohon penjelasan terkait dengan pertanyaan tadi tentang tanda tangan yang dari asesi maupun dari asesor. Silakan Pak Sukron. Iya, baik Pak. Untuk pertanyaan sendiri terkait dengan tanda tangan, maaf Pak, tadi ya keluar dari kurang jelas. Mungkin intinya untuk tanda tangan bisa scan, karena memang saat ini memang kondisi ya Pak ya, kondisi pandemi juga. Terus kalau kirim-kirim juga mungkin agak lama. Tapi kalau bisa misalnya kok asli ya dipersilahkan, scan juga dipersilahkan. Yang penting itu hasilnya bagus. Bukan ada hitam-hitam tapi benar-benar bagus. Seperti itu. Dan kedua untuk Zoom, kenapa kok saya sarankan untuk beli 3 dulu? Karena kita belum tahu penjadwalan dari teman-teman dari Bapak Ibu asesor itu. Takutnya nanti kalau kita langsung beli 5, itu perharinya nggak sampai 150 misalnya, itu tiap hari. Itu nanti yang 2 akan mubazir, nggak terpakai. Jadi kita tunggu dari pengisian link Zoom dari Bapak Ibu asesor, nanti kita hitung bagaimana kebutuhan sehari itu berapa. Tapi untuk maksimalnya itu 250 nanti disiapkan untuk maksimal. Tapi kita lihat dulu dari pengisian Bapak Ibu di link Zoom tersebut. Terima kasih, Pak. Pak Sukron, terima kasih. Ada penegasan dari Bu Endang, monggo. Mohon maaf, saya malah mau bertanya. Silakan. Mas, untuk kelengkapan administrasi yang menyiapkan formatnya di mana? Terima kasih, mohon maaf. Ya, sudah ada Bu di ikut lampiran surat-surat yang dikirim itu. Ada, Oke, baik. Ya, sudah ada semuanya. Oke, baik, terima kasih. Ya, di lampiran surat tugas sudah ada semuanya, Bu. Baik. Terima kasih. Mari kita melihat di dalam grup Telegram itu sudah ada. Ya, Pak Thomas, mungkin ya, ini Mas Adit, ada menanggapi pertanyaan Bapak Ahmad ya, tentang pembagian Zoom baik PAUD pagi terus sorenya PKBM. Nah, sebenarnya dari sisi sekretariat bisa mawon Bapak. Mungkin nanti dari tergantung kebijakan juga nggih, apa sekretariat ini kan jumlahnya juga nggak banyak. Apalagi kalau misalnya tiap hari terus-terusan diforsir dari tenaganya itu dari pagi sampai malam. Karena kalau visitasi sore berarti berakhirnya kan pasti sampai malam toh Pak. Nah, mungkin disepakati PKBM ini. Kalau bisa ya jangan satu asesi disuruh membuka Zoom dari sore sampai malam. Kalau mungkin 10 asesi bareng-bareng, ya monggo mungkin kita mau bukakan Bapak. Kayak gitu. Jadi jangan sekretariat satu asesi terus melayani dari sore sampai malam Bapak. Ya jangan seperti itu. Oke. Monggo. Ya. Terima kasih Bapak. Makasih Pak Adit. Ya, keterbatasan daripada jumlah sekretariat kita. Tim IT kita hanya 3, dibantu dari bagian umum juga 2, mungkin juga lebih 3 mungkin, tapi selama tanggal 12 sampai tanggal 26 ini ya bagaimana menata diri teman-teman mungkin nanti bisa mudah-mudahan tercover semuanya. Berikutnya Pak Dr. Ahmad Baidowi, silakan Pak. Oke, matur nuwun Pak Thomas. Saya hanya pengen menanyakan ini Pak Thomas, berapa
maksimal asesi yang boleh masuk Zoom, Mbak. Jadi yang diizinkan dari asesi yang boleh masuk Zoom berapa orang? Itu aja Pak Thomas, matur nuwun. Baik, Pak, ini langsung kepada Mas Bagus. Berapa boleh diberikan kepada asesi? Apakah 1, apakah 2 dengan gurunya, apakah 3 dengan wali muridnya misalnya? Monggo, Pak Bagus. Oke, terima kasih, Pak. Untuk pembagian jumlah beberapa orang yang masuk ke dalam Zoom, kalau perhitungan standar itu kan 3 orang per satu visitasi, nggih. Nah, itu kalau dihitung kan masih untuk satu Zoom-nya itu 50 visitasi maksimal. Nah, jika 3 orang per ruangan itu ya masih akan sisa banyak. Jadi mungkin untuk asesi ya memang secukupnya, tapi bisa paling enggak 2 orang yang masuk seperti itu. Baik, terima kasih. Terjawab sudah. Berikutnya kami informasikan sekarang pukul 20.36. Ibu Alin, silakan. Terima kasih Pak Thomas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang nomor 1 sama dengan pertanyaan Dr. Ahmad Baidowi, Bapak, dan sudah terjawab. Terus yang kedua, ini mungkin bisa kami informasikan kepada asesi nantinya tentang penamaan dari nama kita ketika kita masuk Zoom. Ini juga mohon petunjuknya Pak Thomas dan mungkin Bapak yang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Alin. Bu Endang tentang penamaan dari asesi atau bagaimana, silakan. Iya, teman-teman sekretariat, saya pikir nama lembaganya. Nanti akan diatur sama teman-teman sekretariat, mohon maaf. Oke, terima kasih. Semuanya sudah terjawab, saya tidak membaca di chat, tetapi saya beri kesempatan sekali lagi karena janji saya, Pak Nur dari Renbang Sima, silakan Pak Nur. Pak Thomas, boleh sedikit menjawab pertanyaannya Bu Alin? Pak Bagus, iya. Oke, jadi untuk yang ditanyakan Bu Alin, untuk penamaan di Zoom-nya nanti akan di-share-kan beserta dengan link Zoom-nya, Bu. Nanti di daftar listnya juga akan ditambahkan juga dengan mungkin nanti perlu ini ya, mengisi daftar hadir juga untuk internal kami, karena sebagai laporan biasanya di bagian keuangan. Ya nanti akan disampaikan pada daftar tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Pak Nur, ada tambahan atau ingin penjelasan? Pak Nur Hadi dari Renbang Sima. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Thomas. Saya tadi sudah menyampaikan pendapat saya tadi terkait sama keinginan teman-teman asesor untuk bisa mengetahui asesinya karena kondisinya ini. Jadi itu alternatif menurut saya. Dalam satu sisi kita mempertimbangkan kebutuhan kita, di sisi yang lain bahwa kerahasiaan nama-nama asesi juga bisa dipertanggungjawabkan. Hanya menampilkan NPSN. Terima kasih, itu aja Pak. Terima kasih Pak Nur. Nanti kita bicarakan lebih jauh bersama Pak Ketua karena ini menyangkut kebijakan. Dan pasti Pak Ketut selaku Komisi KPKA berkaitan dengan kompetensi asesor mungkin bisa menyampaikan sesuatu Pak Ketut sebelum kita akhiri. Baik, terima kasih Pak Thomas. Bapak Ibu semuanya, ya, asesor Jawa Timur dilarang sakit ya. Semangat. Dilarang sakit dan juga mohon bersedia. Semoga sehat selalu, amin. Ya, sehat selalu. Dan mohon bersedia bertugas. Kalau enggak, kasihan ini kami enggak kehabisan asesor, hingga akhirnya sesi tidak tergarap. Terutama visitasi membutuhkan asesor luar biasa. Ini kita menugasi semua, tetapi sebagian ya biar kecil tapi 16 pasang kurang lebih atau 18 tidak bersedia lah. Ini kan
kali sekian, jadi sangat cukup banyak sesi yang tidak ya, karena di Palawan itu isinya memang sekali penugas itu 4 atau 5, nggak boleh lebih. Ya, nggak boleh lebih. Nanti kalau di tahap berikutnya boleh ditambah dengan pasangan yang berbeda. Nah, ini ada aturannya ya. Jadi ini kesulitan kami, mohon nanti bersedia. Kemudian yang kedua, untuk siap-siap juga nanti PAA validasi ya. Kalau tidak salah di awal September. Ya, jadi selesai kita visit itu langsung ada PAA. Ya, mohon nanti disediakan waktunya walaupun sehari kalau tidak salah ya. Hanya sehari. Nah, kalau kita kan memerlukan 2 hari karena satu harinya satu kelompok karena jumlahnya besar, sehingga kelompok berikutnya menjadi itu. Nah, untuk visitasi ini saya rasa itu tadi karena gangguan Sispena memang kita sedikit galau ini belum bisa menemui asesi ya, karena memang belum bisa komunikasi ya, terutama nomor HP-nya asesi adanya di Sispena. Ya, itu saya cari juga tidak ketemu. Ya, jadi adanya di Sispena karena Sispenanya belum bisa dibuka sehingga belum bisa ngisi link pendaftaran untuk visitasinya, tanggal visitasinya. Itu problemnya ya. Mudah-mudahan dalam besok mudah-mudahanlah sudah selesai perbaikannya. Kalau memang belum, nah nanti tidak tahu nanti kita dari Bante apa ada ngambil kebijakan atau seperti apa, nanti mungkin ada komunikasi di antara kita. Itu saja. Jadi dari saya mohon asesor Jawa Timur dilarang sakit. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Pak Ketut yang memiliki asesor penegasan. Ya, Bu Ratna Yuwita, silakan singkat padat karena sudah mau Jam kita 9. akhiri. Ya baik Pak, ini semoga ini menjadi pertanyaan penutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan aja Pak, berdasarkan pengalaman waktu kita pilot project ya, ketika mengisi Sispena itu di sana ada daftar hadir dan sebagainya yang harus kita tanda tangani. Namun demikian waktu itu seringkali hilang sehingga kita harus mengulang lagi, tanda tangan lagi. Akan tetapi waktu kita tanda tangan sudah tidak menunjukkan waktu yang tepat gitu. Bagaimana dengan Sispena ini sekarang ya? Setelah perbaikan mungkin ya. Matur nuwun. Terima kasih. Wah, ini bagiannya Bu Endang ini. Bu Endang, monggo mungkin ada sesuatu. Sekaligus mungkin closing statement dari Bu Endang selaku Komisi KPKA. Lanjut langsung Bu Endang. Terima kasih Bapak Ibu. Ini urusan Sispena, jadi secara teknis saya juga mohon dimaafkan untuk saya tidak akan tidak mampu untuk menjawab itu. Namun demikian sekali lagi terima kasih semua atas partisipasi. Bismillah lah kita besok kita kalaupun tidak besok ya mulai visitasi. Mari kita kerjakan sebagaimana asesor yang berkualitas. Terima kasih, mohon maaf Pak Thomas. Terima kasih. Waduh, ini ada tambah satu lagi Bu Endang. Ini dari Bu Ninis ini. Diberi kesempatan atau bagaimana Bu Endang? Iya, sebentar aja. Sebentar aja. Ya udah, ayo. Silakan Bu Ninis. Oke, terima kasih. Begini, Bu Endang, Pak Thomas, kebetulan lembaga kami kan juga divisitasi begitu ya. Tadi kebetulan dari lembaga itu kan buka Sispena lembaga. Nah, itu ada form yang harus ditandatangani di situ. Itu jadi ada nama, kemudian jabatan, kemudian tanda tangan. Itu berarti sama dengan form kita yang daftar hadir pembukaan itu ya? Wah, ini Bu, pertanyaan seperti ini sama-sama juga kita tidak tahu ya, karena sistemnya juga belum bisa dibuka ini. Tetapi marilah kita mengikuti, menurut saya, apa kehendak dari Sispena itu sendiri. Ya Bu ya, supaya bisa lebih jelas, tetapi yang manualnya juga perlu kita siapkan begitu ya, biar untuk lebih pasnya begitu. Jadi Bu Ninis. Ya, terima kasih. Mohon maaf karena Sispena kita juga tidak tahu persis karena masih maintenance gitu, masih error.
kita sama-sama berdoa supaya mudah-mudahan besok sudah nanti malam katakanlah sudah lancar begitu ya, supaya semua kesulitan kita termasuk kita bisa mengetahui pasangan kita, mengisi Google Form dengan jelas. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, terakhir tidak ada lagi, mudah-mudahan Pak Ketua, closing statement dari Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Baik, Bapak Ibu, seru sekali diskusinya dan saya yakin ketika di sela-sela pekerjaan nanti juga masih ada pertanyaan-pertanyaan karena memang semuanya sedang berkembang ya. Jadi termasuk sispenanya juga dalam meskipun kemarin sudah diklaim mantap, ternyata di pusdatinya masih ada perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu selain ikhtiar bumi juga ikhtiar langit, jadi banyak berdoa. Saya kira itu aja mungkin sebagai penutup. Sekali lagi terima kasih telah hadir di ruangan ini. Sayangnya ada beberapa, ini saya perhatikan jumlahnya 500, memang jumlah Zoom kami maksimal 500, masih ada yang di luar yang ingin masuk sebenarnya lebih dari 500. Tapi mudah-mudahan yang gagal masuk tadi bisa bertanya dan dengan pasangan atau siapapun. Nanti di sela-sela itu kita masih bisa berkomunikasi dengan Bu Endang, dengan Pak Ali, dengan Pak Ketut dan lain-lain, dengan Pak Thomas juga. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Bapak Terima kasih banyak informasinya semuanya.